Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk teman-teman yang sedang menonton konten aku ini, moga-moga sehat selalu. Dan bagi yang menonton konten aku ini ketika beraktivitas, semoga rezekinya dilancarkan selalu. Teman-teman yang lagi nonton konten aku ini mungkin udah pernah ya atau sering mendengar lah tentang segitiga Bermuda yang ada di Lautan Atlantik. Itu udah ya merupakan cerita yang sudah banyak ciri khasnya gitu. Nah, ternyata nih di Indonesia sendiri itu juga ada segitiga Bermuda yang menyimpan berbagai misterinya. Konon katanya, di segitiga ini banyak baik itu kapal-kapal kecil, pesawat, kapal-kapal besar yang tenggelam ataupun hilang bagaikan ditelan bumi. Apa nama segitiga ini? Ya, namanya yaitu segitiga Masalembo. Segitiga Masalembo ini terletak di Pulau Madura, Bali, dan Sulawesi. Jadi dia membentuk segitiga. Oke. Nah, wilayah segitiga Masalembo ini termasuk jalur padat transportasi laut dan udara antara Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sekilas memang tampak biasa ya, karena memang jalur ini digunakan sebagai sarana transportasi ya. Banyak lah ya jalur kegiatan-kegiatan yang terjadi di sana. Tapi nyatanya banyak kapal dan pesawat mengalami insiden misterius di titik ini. Dan menurut nelayan setempat, laut di sana punya arus berputar kuat dan pertemuan arus laut itu terdiri dari 3 arah yang kemudian membentuk sebuah putaran atau pusaran besar. Tapi anehnya, bukan hanya kapal kecil yang menjadi korban di segitiga ini. Nyatanya itu, seperti kapal, pesawat juga menjadi korban segitiga Masalembo. Deretan kejadian misterius yang terjadi di sini, yang pertama itu KM Tampomas di tahun 1981. Di tahun 1981 ini, kapal besar bernama KM Tampomas II membawa ribuan penumpang dari Jakarta menuju Sulawesi. Di tengah perjalanannya ini, kapal itu tiba-tiba terbakar hebat di perairan sekitar Masalembo. Lebih dari 300 orang meninggal dan banyak jasad tidak pernah ditemukan. Ada beberapa saksi yang selamat mengatakan bahwa tiba-tiba api ini muncul dari ruang mesin dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Namun setelah diusut, setelah ditelusuri, setelah dipelajari, tetap tidak ditemukan penyebab pastinya kapal motor ini terbakar, dan itu pun masih diperdebatkan sampai sekarang. Setelah 2 tahun berlalu semenjak tragedi KM Tampomas II yang secara tiba-tiba terbakar tanpa diketahui penyebabnya, KM Sumber Awal di tahun 1983 tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada panggilan darurat ataupun kode SOS atau sinyal SOS. Dan yang aneh lagi nih, tidak ada satupun puing-puing dari KM Sumber Awal ini ditemukan. Nelayan yang kebetulan melintas di sekitar segitiga Masalembo ini pernah menyatakan bahwa tiba-tiba itu langit berubah gelap secara tiba-tiba disertai dengan angin yang berputar. Setelah itu, laut kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, yang dua tadi itu KM Tampomas II ya, dan juga KM Sumber Awal. Itu kan KM kapal semua di cerita ini. Nah,
ada satu pesawat yang mengalami tragedi di segitiga Masa Lembo. Ini yang berdasarkan yang saya cari ya, yang saya dapatkan. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu pesawat jenis apa saja yang pernah terjadi insiden di segitiga Masa Lembo, boleh dicek di kolom komentar ya. Oke, pesawat yang mengalami insiden di segitiga Masa Lembo ini yaitu pesawat Adam Air 574 di tahun 2007. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2007, pesawat Boeing 737 milik Adam Air terbang dari Surabaya menuju ke Manado, itu sekitar pukul 14.00 atau sekitar jam 2 siang lah. Dan tiba-tiba pesawat ini hilang dari radar saat melintasi perairan Masa Lembo. Sama seperti KM Sumber Awal tadi ya, sama seperti KM Sumber Awal tadi yang tiba-tiba hilang sinyal. Namun kalau yang KM Sumber Awal tadi tidak ditemukan puing-puingnya, pesawat Adam Air sekitar beberapa minggu kemudian ditemukan potongan-potongan kecil pesawat dan serpihan tubuh manusia di laut. Bangkai pesawatnya sendiri itu ditemukan di kedalaman lebih dari 2000 meter. Setelah dilakukan penyelidikan resmi, hasil dari penyelidikan tersebut menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan navigasi, tapi banyak yang percaya ada gangguan aneh di kawasan tersebut. Dari insiden-insiden tersebut muncullah nih teori dan dugaan-dugaan aneh tentang hilangnya beberapa kapal dan juga pesawat di perairan Masa Lembo. Masuk yang pertama, teori secara alamiah. Beberapa ahli di bidang ini itu pernah menyatakan bahwa kawasan Masa Lembo ini merupakan kawasan yang mempunyai arus laut yang super kuat dan sering berubah arah karena terjadinya yang tadi, pertemuan 3 arus besar sehingga membentuk pusaran yang besar. Nah, 3 arus besar itu apa aja nih? 3 arus besar itu dari Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Makassar. Jadi, kapal atau pesawat yang lewat situ bisa saja ini terganggu karena sistem navigasinya yang rusak karena adanya arus besar tersebut. Nah, ini secara alamiahnya ya. Yang kedua, ada teori medan magnet. Nah, ini setelah penyelidikan ya, ada juga yang percaya di daerah ini punya anomali medan magnet yang bisa ganggu kompas dan sistem elektronik dari kapal dan pesawat yang tenggelam tersebut. Ini sih mirip-mirip ya sama kayak teori yang sering dibahas di segitiga Bermuda. Selanjutnya itu, nah ini nih, ini adalah teori yang sering masyarakat percayai dan kita tidak bisa memungkiri, yaitu teori mistis. Warga setempat percaya laut ini dijaga oleh makhluk halus penjaga lautan yang tidak suka wilayahnya dilintasi tanpa izin. Dan ada nih kisah lama tentang penjaga berwujud naga laut yang akan menelan kapal yang melintas di perairan Masa Lembo. Dan juga ada beberapa nelayan yang mengaku melihat bola cahaya hijau melayang di atas laut saat malam hari sebelum badai tersebut datang. Nah, teori terakhir nih yang diungkapkan yaitu tentang human error dan faktor teknis. Namun, memang sebagian ahli maritim menyebut tidak semua kejadian di perairan Masa Lembo ini bersifat misterius, tidak semuanya.
sebagian besar bisa dijelaskan lewat cuaca ekstrim, kapal tak layak beroperasi, atau kelalaian dari manusia itu sendiri. Tapi yang anehnya, mengapa semua tragedi tersebut terjadi di lokasi yang sama? Saya ini segitiga Bermudanya atau segitiga Masalembo. Nah, yang terjadi itu tetap di posisi yang segitiga itu. Itu yang menjadi pertanyaan, mengapa selalu terjadi di tempat yang sama? Kita sebenarnya pengen tahu apa sih rahasia yang disimpan di perairan ini. Perairan Masalembo ini masih menyimpan ratusan bangkai kapal yang belum pernah diangkat. Yang aku sebutin KM Tampomas 2, KM Sumber Awal itu cuman sebagian yang aku sebutin. Ternyata faktanya ada ratusan bangkai kapal yang belum pernah diangkat. Sonar laut menunjukkan struktur besar di dasar laut yang belum teridentifikasi. Dan beberapa peneliti Indonesia sempat menyelam menggunakan ROV. Itu ada alatnya ya, alat untuk ngecek bangkai-bangkai kapal ataupun pesawat yang tenggelam gitu. Namun peralatan tersebut tiba-tiba rusak begitu saja ketika memasuki area tertentu. Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi nih, alat-alat tersebut rusak itu dikarenakan memang karena arus yang sangat kuat. Ya, arus yang kuat itulah yang menyebabkan alat ROV itu rusak. Nah, apakah hanya kebetulan nih kejadian di perairan Masalembo atau memang ada sesuatu yang menolak untuk ditemukan itu? Ya, wallahu alam, kita bisa mempercayainya saja ya, karena memang ada beberapa teori dan juga mitos ataupun cerita-cerita masyarakat di sekitar sana yang bisa kita katakan ya sebaiknya kita mempercayainya. Apakah kejadian-kejadian yang ada di perairan Masalembo ini merupakan suatu kebetulan atau ada sesuatu yang menolak untuk ditemukan? Sampai sekarang itu belum ada jawaban pasti apa sebenarnya yang terjadi di perairan Masalembo. Apakah itu murni karena faktor alam atau emang ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh manusia? Satu hal yang pasti, setiap kapal yang melintas ataupun pesawat yang melintas di atasnya itu, mereka seolah berhadapan dengan dua dunia. Dunia yang kita lihat dan dunia yang mungkin tidak pernah kita pahami. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah segitiga Masalembo ini cuma mitos atau beneran ada kekuatan misterius di dalam sana? Jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe biar gak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.